Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah pada kesempatan itu kita masuk pada materi yang keenam dari pelajaran Ma'rifat, yaitu pelajaran Nur Muhammad dan alam semesta. Jadi makhluk yang pertama, waktu yang lalu kita kan ini, makhluk yang pertama Allah ciptakan, ia adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah yang pertama Allah ciptakan. Lalu dari Nur Muhammad itulah maka akan terjadi seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi membahas kita itu bahan. Nur Muhammad itu ya bahan. Dan kalau kita di dunia itu bahannya adalah duit. Kalau dari duit dibelanjakan nak buat bangunan, basi, pasir, dan sebagainya. Akhirnya jadi semuanya. Jadi Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah yang pertama yang berupa ruh. Ruh itu bersinar, maka disebut dengan nur. Jadi Nur Muhammad itu diciptakan dari nurnya Allah. Jadi dari nur Allah. Jadi Allah itu mempunyai nur. Allah mempunyai nur. Nah, lalu Allah merencanakan untuk menjadikan makhluknya supaya nanti makhluk itu untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah itu nanti dikenal. Maka Allah menciptakan yang namanya Nur Muhammad, makhluk yang pertama. Dari nur ialah nanti muncul nur-nur yang lain ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, dengan apa? Dengan kata-kata apa Allah menciptakan Nur Muhammad itu? Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad dengan perkataan namanya sendiri, nama yang rahasia. Nama Allah yang rahasia. Maka lalu Allah menyebutkan apa katanya? Kata Allah, ya kan ya namanya. Nama yang terlindung. Lalu muncullah yang namanya Nur Muhammad. Nah, dari nurnya itu muncullah yang namanya Nur Muhammad. Lalu dia menggunakan kata Nah, itu adalah namanya. Menurang nak cari nama yang 100 ya. Nah, itulah dia salah satu. Nang lalah orang cari yang biasa jam 12 malam kan nuntutnya ya. Dulu saya kan nuntutnya jam 12 malam. Dibisikkan oleh guru 3 kali nak dibisikkan ya. Itu dah bisa paham kedengaran dah tidak lagi dijelaskan gaya dina. Ia nama yang satu bahasanya, nama yang ke-100. Itu salah satunya. Nah, jadi setelah Nur Muhammad itu jadi, Allah belum menciptakan yang lain, belum menciptakan makhluk yang lain. Lalu alam pun pada waktu belum ada. Yang ada hanya Allah dan dirinya Muhammad. Alam pun belum ada. Jadi Nabi Nur Muhammad itu di mana itu? Nenggeeng. Tidak bertempat juga itu Nur Muhammad. Tidak bertempat juga. Asal mulanya tidak ada tempat. Karena Allah belum menciptakan alam semesta dan segala isinya belum ada. Aras belum ada.
Kemudian Baitul Ma'mur belum ada. Langit pertama, langit ketujuh belum ada. Yang ada hanya Allah dan Nur Muhammad. Lalu setelahnya Nur Muhammad itu perlu dididik oleh Allah. Membahasa kita ditatar di suatu alam yang bukan alam dia namanya. Suatu alam yang bukan alam karena belum dibuat alam. Nah, ditempatkanlah. Nah, karena dia itu sifatnya makhluk, jadi seakan-akan dia harus bertempat. Nah, yang pertama Nabi artinya Nur Muhammad itu dididik pertama di Bahrul Ilmi. Bahrul Ilmi. Nah, lautan ilmu. Nah, jadi bukan macam nak lautan tuh Pak Mun lautan itu lautan ilmu bukan berarti nak macam nak lautan kita nang dia bukan. Itu adalah tempat kosong masuk. Tapi disebut tempat dia adalah Bahrul Ilmi. Nah, itu nanti menjadi cikal bakal langit yang ketujuh, langit 7. Itu cikal bakalnya tuh. Ya mula-mula belum ada langit. Nah, itu langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Membahasanya langit 7 dulu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baru nanti ada baru langit setelah dia baru Allah ciptakan langit 1 sampai langit ke 7. Ditempati dulu oleh namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu berada di lautan ilmu. Bahasa kita diajarkan oleh Allah. Allah ngajarkan dan langsung macam nak kita itu ngajari. Dia ngajarkan meresapkan suatu ilmu selama 10.000 tahun lama. Makia bukan tidak ada matahari, hitungan matahari bukan. Hitungan akhirat. Jadi 10.000 tahun lama. Ngale dia disiet oleh. Kemudian setelahnya diturunkan lagi. Nur Muhammad dilatih di Bahrul Latif. Di Bahrul Latif artinya di lautan yang maha kelembutan. Di lautan kelembutan, maka dia pun dilatih selama 10.000 tahun lagi lamaan. Setelahnya Allah naikkan lagi. Allah lanjutkan ke yang ketiga yaitu Bahrul atau Bahrus Sobri. Bahrus Sobri itu artinya lautan sabar. Jadi dilatihlah kesabaran yang namanya Nur Muhammad itu tadi dilatih selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun dia dilatih. Setelahnya dah masih cukup, maka Allah melatihnya lagi di Bahrul Fikri. Di situ di tempat tafakur. Tempat tafakur di alam tafakur ya nanti dia selama 10.000 tahun 2. Setelahnya Bahrul Akli. Bahrul Akli yaitu lautan akal, maka di situ Nur Muhammad diasah untuk selalu berpikir dengan akalnya, maka selama 10.000 tahun 2. Kemudian lanjut Bahrul Nur. Karena itu adalah alam cahaya, lautan cahaya, padahal dia dari cahaya juga. Itu alam cahaya yang datangnya dari Allah cahayanya, kemudian dilatih dia selama ditempatkan di sini selama 10.000 tahun. Kemudian yang terakhir Bahrul Rahmah, itulah Nur Muhammad ditempatkan di lautan kasih sayang. Di lautan kasih sayang. Maka selama 10.000 tahun dikali 7, maka perjalanan Nur Muhammad yang dilantik oleh Allah ya ternyata selama 70.000 tahun. Selama 70.000 tahun.
Setelah ye baru Allah jadikan alam. Dia pun daan sekaligus Allah menjadikan alam. Nah, kemudian Allah jadikan arasnya Allah. Ia pertama Allah jadikan setelah Nur Muhammad. Nah, kemudian di situ nanti setelah Nur Muhammad itu nanti dilantik, maka Allah nanti menciptakan suatu tempat dari nurnya juga. Maka Nur Muhammad itu nanti ketika dia diletakkan di suatu tempat, maka Nur Muhammad dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dipandang oleh Allah, kemudian Nur Muhammad itu merasa malu kepada Allah, lalu dia meneteskan cahaya-cahaya. Nah, dari cahaya itulah nanti Allah ciptakan makhluknya. Allah ciptakan makhluk. Jadi di sini nanti membahas kita Nur Muhammad itu adalah cikal bakal akan terjadinya seluruh alam dan segala isinya. Nah, mungkin kita tidak bicarakan dulu tentang tetesan ya, misalnya ada 4 tetesan dari Nur Muhammad kala Allah menciptakan dari 4 tetesan itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sebagainya. Ya nanti insya Allah 2 minggu ke depannya akan kita jelaskan. Mungkin kita anggar di situ menokkannya dulu. Cuma yang nak kita nokkan itu Pak. Nah, itu ibaratnya rahasia itu. Rahasia kan timbul pertanyaan Pak. Allah kan tidak bertempat kan Pak I. Allah tidak bertempat karena pada saat dia Allah belum menciptakan tempat. Kemudian Nur Muhammad yang pertama Allah ciptakan dari nurnya sendiri, Nur Muhammad pun tidak ada tempatnya, kan? Laka ye baru dibuatlah setelah dilantik itu baru jadi alam langit pertama, kedua sampai ketujuh. Nah, kan jauh masih prosesnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Allah menciptakan Nur Muhammad iya pada dirinya atau di luar dirinya? Allah kan. Ketika Allah sendirian, ketika Allah seorang, belum ada Nur Muhammad, Allah kan tidak ada tempat. Di mana ngenokannya? Berarti Allah yang memenuhi segala sesuatu. Sesuatu itu kan makhluk. Nah, contoh Pak itu kan saya. Tidak ada yang lain selain dari saya. Nah, kemudian mun samping saya itu kan kosong. Kan kosong teh. Itu cacaan daan pakai tinjak teh ya. Nah, jadi sendirian tuh kosong. Nah, pada saat APK memang ketika Allah ya ada ruang kosong di samping-samping Allah atau di atas Allah ada ruang kosong.
Misalkan kita nulis Allah kan. Nulis Allah. Itu kan Allah. Icak-icaknya. Umpamin. Nah, APK itu masih hadir ruang kosong. Nah, itu kan Allah. APK itu ada ruang kosong. Nah, yang itu Allah. Selain dari Allah. Ada enggak? Macam saya kan, nah, itu kan nah, kan ada ruang kosong kok. Ada enggak kira-kira ruang kosong? Enggak ada kan? Menade kan berarti makhluk. Kalau menade ruang kosong, umpamanya itu mun saya tadi kita contohkan, menade ruang kosong, berarti mun saya melahkan, tapi meletakkannya di tempat kosong kan? Yo, tambis C jadi ditempatkan di tempat kosong, padahal kok. Nah, jadi menade ruang kosong, berarti Allah menciptakan Nabi Muhammad dari nurnya itu, berarti di situ lah jadi ruang kosong Nur Muhammad. Kan gitu. Nah, berarti itu Allah, itu Nur Muhammad. Berarti misah deh. Nah, kira-kira macam gaya ke. Lalu kalau Nur Muhammad itu diciptakan lagi, Allah ciptakan makhluk yang lain. Langit pertama, kedua, ketiga. Mungkin dia meletakkannya di mana kayak gitu. Barang ruang kosong banyak ya. Ruang kosong kan? Kemudian kalau dia menciptakan surga, kalau di mana? Tah di sieke. Nah, kalau setelahnya Allah menciptakan gunung apa dan sebagainya, planet apa dan sebagainya di sampingnya. Jadi akhirnya Allah kena kapung. Lalu kemana aku nak tinggal tuh? Kena kapung kan jadi. Jadi tidak lagi luas Allah, tidak lagi luas tapi tidak lagi bebas macam dulu. Waktu sebelum diciptakannya. Nah, yang terbayang ketika kan ya gede diciptakan gitu kan. Nah, makilah pertanyaannya, setelah jadi alam semesta itu, apakah makhluk itu maksudnya semuanya, apakah makhluk itu berada pada Allah atau Allah berada pada makhluk? Karena dia nyurang, Allah itu di dalam diri kita, berarti Allah berada di dalam makhluk. Allah di atas aras, berarti Allah berada di dalam makhluk, pada makhluk. Atau makhluk berada pada Allah. Itu pelajaran tertinggi itu, Pak. Mudah tahu rumusnya, insya Allah nyaman. Mangkilah Allah dekat. Mun di aras masih jauh Allah. Berarti bisa catar kita nak magiing. Akal ndak bisa Apollo jet deh. Ndak irah catar magi Allah. Orang Allah di atas aras. Catar yuk gitu aja. Makin canggih kan bisa kalau kita catar ya. Magi Allah. Kira-kira di mana Pak? Allah berada di makhluknya, di yang macam tadi ya. Nah itu kan kosong. Ciptakan Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kala alam semesta, kemudian surga, neraka, semuanya. Kan berarti Allah berada di dalam makhluknya. Berarti sampik Allah anak ya. Atau makhluknya berada pada Allah. Itu nyurang nak ngenal Allah. Semalam pun habis itu dia ngenal Allah. Ya ngenal bentuknya, ngenal anaknya. Allah tidak berbentuk. Allah tidak berupa. Nah, jadi nampaknya yang pas. Ketika Allah sendirian, tidak ada tempat lain kecuali Allah nampaknya. Tidak ada yang lain Pak. Itu kan masih kosong. Berarti Allah seming kok. Misalnya batasan yang paling akhir tercanggih, kan tidak ada batasi.
Maka itu deh Allah semuanya ngisi. Makilah Allah tu tidak bergerak, tidak ke mani-mani Pak. Barang dah panuh lehem, panuh dengan seorang ni be. Nah, lalu dia ciptakan makhluknya di mana? Karena dah panuh, di dia lah Pak. Di dia jadi. Yo macam itu ya. Itu kan baju. Ataupun kita itu. Jadi dia menciptakan pada dirinya. Itu kan dia itu Allah. Panuh kan? Dia menciptakan Nur Muhammad. Cacang lah. Nur Muhammad. Ciptakan alam kalau itu langit 1, langit 2, ketiga, keempat. Ciptakan surga misalnya situ. Neraka kalau misalnya situ. Alam yang lain di situ. Jadi dia menciptakan pada dirinya. Mangkilah dia madahkan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat dari pembuluh darah di leher. Karena pada dirinya kita itu pada dirinya. Mangkilah dimanapun kamu menghadap di situ wajahku. Kami dirinya sendiri. Menghadap kita sinun ya dia juga. Menghadap kita sia ya di sia juga. Tapi mun kita dia di ruangan lain harus menghadapnya macam nak Ka'bah, kita harus ke sinun, harus ke sini. Itu. Makalah Allah sangat dekat. Mun gaya telanggar kita dengan denge. Mun telanggar ya makhluk. Dia mana rupeng? Dia tidak berupeng. Tidak berupeng. Mun berupeng, kita telanggar lah. Jadi menurut ahli makrifat, nang ruang-ruang kosong itu sebenarnya Allah. Dan diri kita aja. Mangkilah kita itu berada pada diri Allah. Allah. Betul ke Allah berada di dalam diri kita? Betul. Tapi mun Allah berada dalam diri kita yang tolet, tidak ada yang lain. Mutlak Allah di dalam, salah. Karena Allah berada di dalam diri kita dan Allah berada di luar diri kita. Karena kitalah yang diliputi Allah, bukan kita meliputi Allah. Itulah kita dikena liputi itu oleh Allah. Nur Muhammad diliputi Allah, surga neraka diliputi Allah. Mun seandainya Allah di aras turun naik, nanti kan ada berita di dalam neraka, di dalam surga, terutama dalam surga, bahwa Allah nanti setiap hari malah 2 kali kita menyaksikannya di dalam surga. Langit 1, 2, 3, 4 sampai 7. Surga 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, seandainya Allah macam nak yang kita bayangkan macam nak manusia naik lift ini. Apa kata Allah? Ke langit 7 dulu deh. Makhlukku yang masuk surga. Coba lihat aku tuh. Yang dulu kita menyembah aku ndak jelas, ndak nampak bila. Nah, sekarang aku yo. Lihatlah. Aku melayani anak kita seming sebagai tamuku. Lakak ye langit ke-7, ya Allah. Dahi aku nak langit ke-6 lagi. Kak ye dahi aku nak langit ke 5 kian. Jadi seperti ya, lalu yang paling kapak siapa ya? Jadi Allah turun naik. Nah, bukan seperti. Tapi kalau itu Allah meliputi, ketika dia di langit 1, langsung di langit 1 sampai 7, sampai meliputi surga dan neraka. Nah, itu dia namanya. Sama dengan ruh kita itu meliputi seluruh tubuh. Meliputi seluruh tubuh. Sama juga dengan Allah. Itulah dia namanya. Jadi semi-seminya berada pada Allah. Mon misalnya kita bayangkan yang tadi, Pak. Kita bayangkan yang tadi,
Umpami Allah di situ nangis. Itu kan dia toilet situ aja dia. Kemudian yang itu kosong. Berarti Allah menciptakan Nur Muhammad situ umpami. Kalau Allah menciptakan surga neraka misalnya situ langit kalau sampai itu. Jadi dah kena ampang Allah. Oh, aku nak lari ke situ aja aku. Jadi banyak planet-planet kayaknya itu kena kajar teh. Tapi kalau dia itu penuh karena dia tidak berjalan, nah, jadi dia menempatkan di situ. Sami dengan itu yo Pak. Kapas dari kapas jadi benang. Benang jadi kain. Kain jadi baju. Anggaplah itu kain aja, kain. Itu jadi baju. Jadi baju. Itu baju itu. Nah, itu baju itu Pak. Itu kan baju itu dari benang. Lalu itu kalau lukisan-lukisan umpamanya ada gunung, ada orang, ada tulisan-tulisan penuh dia di baju. Penuh di baju. Ya. Ketika kita nunjuk itu, nah itu kan salah satu anak teh. Itu kan misalnya bumi lah, tunjuk bumi. Yang kita tunjuk itu sapi sebenarnya. Mau kita nunjuk itu nunjuk lukisan itu yang kita tunjuk adalah baju. Baju itu adalah adalah benang. Yang kita tunjuk adalah benang, Pak. Itulah pemisalannya. Jadi lukisan-lukisan itu, makhluk-makhluk itu berada di dalam liputannya, yaitu liputan benang. Inilah yang manusia itu seakan-akan menjadi dia. Ada jadi itu ya, benang jadi. Macam itu. Itu kan ya benang seminggu. Lukisan. Jadi seakan-akan tidak ada benang. Padahal di balik benang itulah dia. Di balik lukisan adalah benang. Nah, di balik kita sebenarnya Allah. Di luar kita, di balik luarnya adalah Allah. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, ya. Jadi jangan sampai terpeleset. Allah dalam diri kita salah. Mendalam diri kita berarti banyak Allah. Nah, itu Allah. Banyaknya dia Allah. Kan? Betul, tapi salah. Yang betul adalah Allah berada pada diri dan Allah berada di luar diri dan Allah berada di seluruh alam semesta. Karena dia menciptakan kita berada pada dirinya, bukan di luar dirinya. Karena di luar dirinya, dia tidak ada lagi. Di luar dirinya, ya tidak ada lagi. Jadi, ya bisa dipahami Pak. Bisa ya. Tapi penuh dengan kebingungan nampak. Barang kan nangar tadi Allah di aras. Dibayang kita macam nak gitu gagah dia duduk. Nah, mun Allah di aras ya kita makin canggih kita bisa catar lagi Allah di aras. Nah, itu tidak perlu lagi dipagi. Dia berada di dalam, berada pada kita dan kita berada pada Allah. Mangkilah Allah Maha mendengar, Maha mengetahui di lubuk hati kita. Nah, makilah Allah Maha melihat karena kita berada pada diri.
Ya macam itu Gitu kan. Lukisan apa pun ya berada di baju. Lukisan apa pun berada di baju. Ukiran apa pun ada di baju. Nah, baju itu dari kapas benang, benang jadi kain, berada di kain. Nah, kita berada di kain. Nah, jadi ya jarang orang bahas gitu ya. Yang ada Allah dalam diri, kemudian di luar diri Allah dekat. Allah dekat masih bingung gitu ya. Seperti api dekatnya. Kan? Nah, masih bingung. Kalau itu tidak lagi bingung. Mangkilah sungainya adalah Allah yang meliputinya. Meliputinya bukan kita jadi Allah. Bukan, sungainya adalah Allah yang meliputi kita. Nah, itu. Macam itu ya. Mangkilah Allah tak kemana-mana. Mende kemana-mana berarti sampingan kita. Kisgawang loh. Nah, kemana-mana. Dia tidak kemana-mana. Karena itu udah dia sebenarnya. Tidak lagi perlu dia melihat kita agak jauh-jauh. Nah, udah ada sebenarnya di situ. Sampai dengan itu lah. Ada di belakang tulisan kita misalnya si A, si B. Dah ada dia yang di situ juga. Di baju, dia kan dia baju dia. Ibaratnya kita macam nak baju macam nak banang. Betapur kita di situ, ya di sini juga dia. Betapur aku nak di atas kalau tu ya. Anak di atas aras aku tu, ya dia juga tu. Ya baju juga. Mangkelah Allah tidak di atas, tidak di bawah. Kenapa? Karena baju tidak ada di atas, di bawah. Ada tidak di atas bawah tu ya? Kan sih kan? Iya. Semi-seminya tu ya. Tidak angke kita melanggar dia ini. Sama dengan setan ya. Sama dengan angin juga Pak. Angin dia makhluk. Apalagi Allah. Ah. Ya. Jadi ia adalah ilmu rahasia. Nah, jadi semalam untuk mengenal diri Allah, ia mengenal wujudnya Allah. Nah, tinggal lagi nanti kita mengenal sifatnya, asma'nya, af'alnya dan sebagainya. Nah, oke, mungkin sampai di sini aja. Nah, insya Allah nanti akan kita pertegas lagi, pertegas. Nah, mulai-mulai digayakan dulu, kayak kalau pertegas. Nah, supaya ya mau nak langsung ganok kan ya ambil juga. Oke, kita cukupkan sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.